Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suryani Wulandari dengan NIM 23041119223 dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang mikroalga. Mikroalga merupakan organisme fotosintetik mikroskopis yang hidup di berbagai habitat akuatik, baik tawar maupun laut. Mikroalga memiliki kemampuan menghasilkan berbagai metabolit bioaktif seperti karotenoid, protein, asam lemak omega 3, polisakarida, dan senyawa antioksidan. Senyawa tersebut memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi dimanfaatkan dalam bidang farmasi, nutraceutical, dan kosmetikal. Menurut GAIRI 2012, diperkirakan terdapat lebih dari 2000 spesies mikroalga di dunia. Namun, hanya sebagian kecil yang telah dikarakterisasi secara ilmiah. Indonesia sebagai negara maritim memiliki potensi keanekaragaman mikroalga yang sangat besar, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Oleh karena itu, penelitian mengenai identifikasi dan potensi bioaktif mikroalga sangat penting untuk mendukung pengembangan bioteknologi berbasis sumber daya lokal. Selanjutnya itu ada keterbatasan mikroskop dan solusi biomolekular. Di bagian kiri yaitu morfologi. Identifikasi mikroalga secara konvensional dilakukan berdasarkan bentuk, ukuran, dan warna sel menggunakan mikroskop. Namun metode ini memiliki kendala karena banyak spesies mikroalga memiliki bentuk yang hampir sama. Bahkan bentuknya bisa berubah akibat pengaruh lingkungan seperti cahaya, suhu, dan nutrisi. Oleh karena itu, digunakan pendekatan molekuler seperti yang ada di bagian sebelah kanan. Metode ini menggunakan marker genetik. Misalnya, contohnya itu seperti 18S rRNA dan 16S rRNA untuk mengidentifikasi spesies berdasarkan DNA, sehingga hasilnya lebih akurat dibanding hanya melihat morfologi. Selanjutnya, dalam mengidentifikasi mikroalga, kita dapat menggunakan bioinformatika dalam menganalisis hubungan filogenik antar spesies mikroalga berdasarkan sequence DNA yang didapatkan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengidentifikasi mikroalga yang berada di lingkungan akuatik Indonesia dan juga menganalisis hubungan filogenik antar spesies yang didapatkan, serta mengkaji potensi farmasetikal, nutraceutical pada mikroalga yang didapatkan. Mikroalga terdiri dari atas berbagai kelompok taksonomi seperti Chlorophyta atau alga hijau, Cyanobacteria atau alga biru hijau, Bacilla Bryophyta atau diatom, dan Stigmatophyta. Masing-masing kelompok memiliki karakteristik morfologi dan fisiologi yang berbeda. Chlorophyta memiliki klorofil A dan B sehingga berwarna hijau, sedangkan Cyanobacteria mengandung isocyanine yang memberi warna biru hijau. Nanochlorophylls dari berbagai kelompok Eustigmatophyta dikenal kaya akan EPA atau eicosapentaenoid acid. Mikroalga berperan sebagai produsen primer utama di ekosistem akuatik karena mampu melakukan fotosintesis dan menghasilkan ekosistem serta biomasa organik. Yang pertama, sampling ekosistem. Koleksi biomasa dari 4 titik ekosistem seperti danau, laut, kolam yang terkontrol, dan mata air panas. Yang kedua, ekstraksi DNA menggunakan metode CTAB. Lisis media sel tebal dan pemurnian materi genetik berkualitas tinggi. Yang ketiga, aplikasi dan sequencing. Reaksi PCR dengan primer universal dan sequencing sama. Skornya itu kurang dari 38. Yang keempat, bioinformatik. Perakitan genom plus NCBI dan rekonstruksi pohon maksimum Lichtenfeld dengan IQ3.
Karakteristik morfologi dan fisiologis mikroalga. Mikroalga memiliki bentuk sel yang sangat beragam, mulai dari bentuk sel aferis, elif, filamen, hingga koloni multiseluler. Ukuran sel berkisar antara 1 hingga 400 mikrometer. Secara fisiologis, mikroalga mampu hidup berbagai kondisi lingkungan, termasuk perairan ekstrim dengan suhu tinggi dan salinitas tinggi. Reproduksi dapat berlangsung secara aseksual melalui pembelahan binar atau pembentukan spora, dan secara seksual melalui peleburan gamet. Contohnya, Haematococcus pluvialis memiliki fase vegetatif berwarna hijau dan fase kistik merah akibat akumulasi astaxanthin ketika mengalami stres lingkungan, dan menurut San et al. 2016. Yang pertama, spesimen 01 Corella vulgaris, lokasi Danau Situs Silaunca, identitas genetik 99,2%, kandungan protein 55-65%, berat kering. Pendekatan biomolekular memanfaatkan analisis DNA untuk mengidentifikasi mikroalga secara lebih akurat dibandingkan metode morfologi. Maka gen yang paling umum digunakan adalah 18S rRNA untuk mikroalga sukariotik dari 16S rRNA untuk cyanobacteria. Tahapan bioinformatik meliputi quality control sequence, alignment menggunakan muscle analysis BLAST pada database gen bank, dan rekonstruksi pohon filogenetik menggunakan metode maksimum Lichtenholt. Metode ini mampu menunjukkan hubungan evolusioner antar spesies dan membantu validasi identifikasi taksonomi menurut Andres 2013. Baik, yang kedua itu ada Spirulina plantensis. Untuk metodenya itu, yang pertama berlokasi di kolom terkontrol brain untuk Banten. Yang kedua, identitas genetiknya itu 98%, marka 16S RNA. Yang ketiga, bioavailabilitas proteinnya itu 84-86% atau tanpa dinding selulosa. DNA mikroalga diekstraksi menggunakan metode CTAB yang dimodifikasi. Metode ini efektif melisis dinding sel mikroalga dan menghilangkan polisakarida yang dapat menghambat PCR. Spesimen 03 Nanochloropsis oceanica. Yang pertama lokasi Madura, Jawa Timur. Yang kedua identitas genetik 99,5%, marka 18S rRNA. 3 kandungan lipid total 25 hingga 40%, berat kering. Perkembangan teknologi genomik dan transkriptomik memungkinkan identifikasi gen-gen yang terlibat dalam biosintesis metabolit bioaktif pada mikroalga. Mikroalga menghasilkan berbagai senyawa penting seperti astaxanthin pada Haematococcus pluvialis, EPA pada Nanochloropsis oceanica, kemudian vicocyanin pada Spirulina plantensis, yang terakhir lutein pada Chlorella vulgaris. Senyawa-senyawa tersebut memiliki aktivitas antioksidan, antiinflamasi, imunomodulator hingga anti kanker. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode penelitian. Penelitian dilakukan pada 4 lokasi perairan di Indonesia, yaitu Danau Situs Cileunca, kolam budidaya Spirulina Brinserpom, Selat Madura, dan sumber air panas Ciater. Tahapan penelitian meliputi yang pertama, pengambilan sampel mikroalga. Yang kedua, karakterisasi morfologi menggunakan mikroskop. Yang ketiga, ekstraksi DNA dan metode CTAB. Yang keempat ada amplifikasi PCR dan sequencing. Yang kelima, analisis BLAST dan pohon filogenetik. Yang keenam ada kajian literatur mengenai potensi bioaktif mikroalga. Hasil pengamatan morfologi menunjukkan bahwa sampel 1 memiliki bentuk sferis hijau dan diidentifikasi sebagai Chlorella vulgaris. Sampel 2 berbentuk filamen helix biru hijau dan diidentifikasi sebagai Spirulina plantensis. Dan sampel 3 berbentuk elips kecil dan diidentifikasi sebagai Nanochloropsis oceanica. Yang keempat, sampel memiliki fase vegetatif hijau dan fase
istik merah oren yang diidentifikasi sebagai Hematococcus pluvialis. Karakteristik morfologi ini sesuai dengan referensi dari database AlgaBase dari Guiri 2024. Hasil analisis molekuler dari sampel mikroalga. Berdasarkan hasil tes, sampel menunjukkan tingkat identitas yang sangat tinggi dengan data pada genbank yaitu 98 hingga 99%. Analisis filogenetik menggunakan metode maksimum likelihood menunjukkan pengelompokan yang jelas. Chlorella vulgaris dan Hematococcus pluvialis berada dalam plat Chlorophyta, kemudian Nanochloropsis oceanica berada pada plat Eustymatophita, dan Spirulina platensis termasuk dalam Cyanobacteria. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa identifikasi biomolekuler konsisten dengan klasifikasi morfologi menurut Tamura et al. Tahun 2021. Ini memperkuat validitas identifikasi sampel yang telah dilakukan. Potensi formasi tipikal mikroalga menunjukkan manfaat yang berbeda pada setiap spesiesnya. Spesies Chlorella vulgaris memiliki aktivitas imunomodulator dan anti-kanker karena mampu meningkatkan sistem imun serta menghambat proliferasi sel kanker. Selanjutnya yaitu jenis Spirulina platensis memiliki sifat antiinflamasi karena mampu menghambat enzim pemicu inflamasi seperti COX-1 dan NF-κB. Selanjutnya yaitu Nanochloropsis oceanica mengandung EPA atau omega 3 yang bermanfaat bagi kesehatan jantung, antiinflamasi, dan berpotensi juga sebagai anti kanker. Yang terakhir yaitu Hematococcus pluvialis menghasilkan astaxanthin dengan antioksidan yang sangat tinggi hingga 6.000 kali lebih tinggi dibandingkan dengan vitamin C, serta berpotensi sebagai anti tubuh. Secara keseluruhan, mikroalga berpotensi dikembangkan di bidang farmasetikal, kosmetik, dan nutraseutika. Misi biorefinery terpadu tanpa limbah. Pendekatan biorefinery mengubah konsep prosesan tunggal menjadi ekstraksi multiproduk. Dengan memanfaatkan teknologi ekstraksi hijau, seluruh biomasa diubah menjadi aliran pendapatan bernilai tinggi tanpa residu limbah. Melalui pemrosesan biomasa mikroalga lokal dengan melewati ekstraksi hijau, dalam memiliki hasil farmaseutical, EPA murni, ekstrak antitumor. Yang kedua, kosmeutikal, senyawa seperti astaxanthin dan leucin digunakan untuk anti-aging, fotoproteksi terhadap UV, menjaga kelembapan kulit, mengurangi inflamasi kulit. Produk berbasis mikroalga saat ini banyak digunakan dalam industri skincare modern. Yang ketiga, nutraceutikal, mikroalga sangat potensial sebagai bahan nutraceutikal karena mengandung protein tinggi, vitamin, mineral, dan omega 3. Spirulina bahkan telah direkomendasikan WHO sebagai sumber protein alternatif. Jajaran komersialisasi bioaset ada 4. Yang pertama, optimasi kultur ekstrim, rekayasa fotobioreaktor dengan nitrogen starvation untuk memacu overproduksi astaxanthin dan EPA. Yang kedua, standarisasi ekstraksi, memiliki skalabilitas purifikasi lipid dan pigmen untuk memenuhi regulasi BPOM atau FDA. Yang ketiga, uji klinis spesifik atau uji acak terkontrol RCT berbasis populasi Asia untuk validasi globalitas. Yang keempat, hilirisasi industri, integrasi formula biorefinery ke dalam lini biorefinery ke dalam produk konsumen B2B dan B2C. Keempat, spesies mikroalga memiliki potensi bioaktif yang saling melengkapi. Hematococcus pluvialis unggul dalam antioksidan astaxanthin. Spirulina platensis unggul sebagai sumber protein dan glycosyanin. Nanochloropsis oceanica kaya EPA dan Chlorella vulgaris memiliki efek imunomodulator. Pengembangan biorefinery berbasis mikroalga lokal
dapat menjadi peluang besar dalam industri farmasi, pangan fungsional, dan kosmetik berkelanjutan. Masa depan berbasis bio keanekaragaman. Berdasarkan hasil penelitian di atas dapat simpulkan bahwa pendekatan biomolekuler dan bioinformatik berhasil mengidentifikasi 4 spesies mikroalga dengan tingkat akurasi tinggi. Mikroalga memiliki potensi besar berbagai sumber senyawa bioaktif alami untuk aplikasi farmaseutikal, nutraceutical, dan kosmetikal. Penelitian ini lanjutan masih diperlukan untuk optimasi produksi metabolit dan pengembangan produksi industri berbasis mikroalga lokal Indonesia. Sekian penjelasan dari kelompok kami.